From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Saya mau share sesuatu yang belum pernah saya share, tapi saya bikin gambar seperti ini, segitiga ini. Jadi di atas itu Allah, Elia, dan janda Sarfat. Tapi belum pernah juga saya berikan judul, hanya kebetulan baca Alkitab lalu telepon ditanya Natasha, jadi langsung muncul pikiran saya beri judul aja, saling membutuhkan. Nah, artinya kalau gambar segitiga ini, untuk jadi gambar segitiga kan selalu saling membutuhkan. Allah butuh Elia, Allah ini butuh Elia dan janda Sarfat. Tapi gambar susah kalau kelihatan di sini. Jadi gini, di dalam 1 Raja-Raja 17, saya ngomong aja ya, nanti poin-poinnya saya akan jawab sendiri. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 24 itu menceritakan tentang bagaimana kelaparan yang melanda seluruh Timur Tengah, termasuk Israel sendiri. Nah, ketika kelaparan, makanan nggak ada, semua mulai menderita sekali, Tuhan bilangin, oke, Elia kamu bertemu dengan si Raja Ahab. Dia datang dan tinggal tunjukin, dengarkan ini ya, tidak akan turun hujan selama 3 tahun 6 bulan, langsung tiba-tiba hilang. Ada buku yang judulnya gini, berapi-api seperti Elia. Saya nekat beli gara-gara judulnya itu. Kenapa? Seperti kedatangannya tidak pakai neko-neko, pulangnya juga nggak ketahuan. Nah kan ada ini istana raja, lalu tiba-tiba Elia muncul tanpa protokoler, padahal waktu itu kan protokolernya ada, kita masuk ke istana presiden aja ada protokoler yang bagus kok. Nah si Nabi satu ini pakaiannya kulit gitu kan. Dia bilang bajunya kulit, jubah bulu domba segala. Jadi tiba-tiba muncul lalu dia menatap raja dan berkata, tidak akan turun hujan sampai aku ngomong. Habis seperti datanya juga menghilang. Jadi mungkin yang penjaganya, seandainya sekarang mungkin satpam, mereka bingung-bingung, ini apa nih, orang gila atau apa gitu kan. Tapi benar apa yang dikatakan, lalu Tuhan suruh dia di dalam pasal 17 ayat 1 sampai 6, itu kan disuruh pergi ke tepi sungai Kirit. Burung gagak disuruh oleh Tuhan untuk memberi makan Elia tiap hari. Jadi pagi burung gagak datang, Elia makan, lalu tinggal minum aja dari sungai. Tapi kisah kenapa saling membutuhkan ini dimulai dari Tuhan ya, dibilang gini. Ayat 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 mulai. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan engkau di sana. Jadi seorang janda aku perintahkan untuk memberi engkau makan di sana, katanya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana
seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksud kedatanganmu kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dan dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Nah, apa hubungannya dengan kita kalau dari bacaan ini? Allah, lalu Elia, dan perempuan janda di Sarfat. Kayak tungku gitu, segitiga. Tidak bisa Tuhan yang berfirman buat manusia dan habis gitu kan. Saat yang sama, kadang-kadang Tuhan berfirman kepada kita untuk lakukan sesuatu, tapi setelah jadi kebiasaan, kita tidak mau dengar lagi perintah berikut gitu kan. Jadi semua harus dimulai dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita pasti saling membutuhkan. Tuhan membutuhkan kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan orang lain membutuhkan kita. Mujizat pasti terjadi. Jadi kalau BCC ada, itu karena
Tuhan tahu membutuhkan Tuhan dan saling membutuhkan satu dengan lain. Makanya tadi kesaksiannya, waduh bagaimana ya, aduh bagaimana ya. Kalau Tuhan yang bilang kadang kayaknya nggak bisa mengerti loh. Kan kebiasaan kita kan beda kan. Elia kan tiap hari pokoknya dia diam-diam aja. Yang taunya adalah pagi hari burung gagak datang, dapat roti. Sore hari burung gagak datang, dapat roti lagi dan minum air. Sudah. Sekarang tiba-tiba Tuhan bilang begini, bersiaplah pergi ke sana. Jawabannya adalah gini, masih mau nggak? Bagaimana kalau Natasha celia? Tiba-tiba Tuhan bilang, nih kamu terima tanggung jawab ini. Mau nggak? Oh, itu akan shock gitu kan. Selama ini kan biasanya saya begini. Elia kan bilang, tiap hari kan saya tahu burung gagak yang bawa makanan. Saya mah cuek aja. Kok sekarang mau ikut-ikutin apa lagi ini? Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiap dan pergi. Jangan lagi tinggal dalam rasa nyamanmu. Jangan lagi hanya tunggu aja burung gagak ini datang. Sekarang kamu pergi. Ada orang lain butuhkan kamu di sana. Karena dia juga udah mau mati. Kan si janda Sarfat bilang gini, ini makanan terakhirku. Setelah aku bikin dan dengan anakku, kami makan, udah kami mati. Kadang-kadang Tuhan tahu setiap orang membutuhkan, ada kebutuhan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga bisa memakai seseorang untuk menjawab kebutuhan kita. Makanya terima kasih buat ke Mona Lisa yang kesaksiannya bagus itu. Memang sih kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana perasaan Elia, tapi pernah nggak bayangkan saudara sendiri ada Elianya? Kalau saya mungkin lihat ke langit, masih main lagi dengan saya, bermain-main lagi. Udah tahu kan, tiap pagi saya setia kok, tiap pagi roti pasti datang dan sore itu aja. Bapak lebih tahu anaknya, kebutuhan anaknya. Itu sebabnya ketika Mona Lisa bilang dapatnya sebegini sampai kaget-kaget. Hah? Ya memang Tuhan yang ngatur mau diapain. Burung gagak yang tidak tahu ngomong aja bisa tahu tujuannya kok. Nah, hal yang sama. Segala sesuatu bekerja bersama di dalam Tuhan. Nah, yang lucunya sebelum saya masuk ke kebutuhan ini gini. 2012 saya ikut doa keliling Indonesia. Kami turun di Balikpapan, lalu ke Kalimantan Timur. Kalau ke kanan Samarinda, ke kiri itu yang ada Samudra Pasai dulu, kerajaan Samudra Pasai yang sekarang jadi itu ibu kota kabupaten. Nah, herannya kami kan itu kan dari Balikpapan lewat ada Gunung Soeharto namanya, hutan Soeharto, kita lewat lalu belok ke kiri. Kalau ke kanan itu ke Samarinda, Kalimantan Timur, lalu kami ke kiri. Sementara di dalam hutan, tiba-tiba nggak tahu siapa yang ituin. Si sopirnya berhenti. Karena dihentikan oleh pemimpin doa, Ibu Wawa. Yang kami ikut pendoanya itu saya, Ibu Wawa Susilawati, Christine Pranoto, dan beberapa orang pendoa. Pokoknya satu mobil lah. Tiba-tiba kita disuruh keluar mau berdoa. Pikiran saya muncul. Doa di hutan seperti ini untuk apa? Orang berdoa ada penduduk kayak apa kayak di tengah hutan ini doa untuk apa coba?
Nggak masuk akal. Lalu untuk apa mau doa? Apa yang didoakan? Nggak ada juga. Pokoknya doa aja. Kayak keluar, sinyal HP nggak ada sama sekali. Nah kalau sinyal HP nggak ada, kira-kira mau diapain? Lalu angkat tangan gini. Saya bilang, datanglah kerajaan Allah atas tempat ini. Pikiran bilang, emangnya kerajaan Allah datang atas hutan. Tapi hati bilang, ucapkan. Pikiran bilang, emangnya kerajaan Allah datang atas burung, atas binatang, atas hutan. Jadi antara ini dengan hati, kayak saling tanya jawab gitu. Terjadi perang mau berdoa atau enggak? Saya putuskan taati hati. Jadi saya berdoa. Datanglah kerajaan Allah atas tempat ini. Pikiran bilang, bagaimana caranya? Mulut bilang begini, dari tempat ini, kerajaan Allah akan sejauh teritorial Indonesia. Dari kuasanya memancar sampai Aceh, sampai Papua, Sanggar Telaut, sampai Rote. Dari tempat ini keadilan, kebenaran dimunculkan, firman berkat Tuhan mengalir. Pikiran bilang, emangnya burung-burung bisa dapat berkat apa? Itu kan nggak ada sinyal sama sekali gitu kan. Lalu dalam hati keluar, nanti dari tempat ini menjadi pusat kerajaanmu untuk menyebarkan kebenaran, menyebarkan segala macam. Ada yang foto, tapi kadang ketawa juga gitu. Doa yang aneh sekali. Setelah difoto, disuruh masuk. Lalu kita saling ketawa di dalam mobil. Kenapa? Disaling tanya, tadi kamu doa apa? Masing-masing nggak tahu lagi mau doa apa. Nah, saya bilang, saya doa begini. Mereka ketawain. Yup, ini hutan, yup. Doa seperti apa? Tahu apa yang terjadi? Tanggal berapa tahun 2019 ya? Presiden menunjuk tempat itu, Penajem Pasir Utara, sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, IKN. Kan di Pasar Baru ada ikan di sana kan, jadi kami masuk di restoran sambil makan ikan, sambil kan TV di depan, jadi saya sambil makan saya lihat gini, apa sih mau diumumkan, lama amat. Lalu Jokowi bilang gini, jadi setelah menurut ini, saya putuskan Penajem Pasir Utara jadi ibu kota negara Indonesia. Itu makanan tidak bisa dikunyah. Oh, berarti tempat yang saya bilang hutan itu, pikiran bilang hutan rimba, sekarang jadi ibu kota negara Indonesia di waktu akan datang. Itulah Tuhanmu. Ketika Tuhan memberi perintah, kadang-kadang kita ini nggak ngerti kenapa harus. Karena Presiden Jokowi pilih, akhirnya sekarang kan ibu kota negara Indonesia ada di tempat itu, IKN Nusantara. IKN Nusantara. Itu sebabnya. Herannya waktu itu saya masih ingat kata-kata doa gini. Dari tempat ini Indonesia akan diberkati berkelimpahan supaya Injil diberitakan ke bangsa-bangsa. Sambil pikir dari mana hutan kayak gini mau beritakan apa? Tuhan lebih tahu daripada kita tahu. Kamu akan begini, ya biarkan aja lah. Tuhan lebih tahu kan. Tapi kan, nah tetapinya itu yang bahaya tuh. Tetapi kan, itu jangan. Seandainya saya bilang, pikiran untuk apa di hutan ini doain. Gak akan pernah terjadi namanya IKN. Kenapa? Tuhan bisa ngomong di sorga? Bisa. Loh kenapa Elia harus sampaikan firman? Demikianlah firman Tuhan. Karena Tuhan butuh suara mulut manusia. Kalau Tuhan batuk aja di sorga, bumi lenyap sekalian kok. Apalagi kalau Tuhan tiba-tiba berfirman di sorga. Baru hujan, kilat guntur aja kita udah mau kencing-kencing di rumah. Apalagi kalau Tuhan ngomong di sorga. Habis kita semuanya kan.
Nah, dia memakai manusia untuk berfirman. Jadi Elia mulai ucapkan firman. Herannya Tuhan bilang Elia, Elia jalan sana. Elia kan pasti pikir, aduh Tuhan cari masalah aja sih. Kan udah nyaman. Siapa tahu. Saya dicari. Jangan-jangan saya keluar dari tempat persembunyian ini, saya bisa ditemukan. Aduh, tolonglah Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan Tuhan. Kenapa? Tuhan membutuhkan kita, kita membutuhkan Tuhan. Elia membutuhkan janda Sarfat membutuhkan Elia. Mujizat dapat terjadi. Jadi mujizat dapat terjadi dimanapun, kapanpun, kalau orangnya mau. Kalau tidak ada firman nggak bisa. Saya cuma begini doang ya. Apalagi kayak begini, apa bisa ya? Bertobat. Tuhan lihat di dalam diri kamu lebih daripada kamu sendiri. Dia Tuhan yang hebat. Dia menaruh potensi dalam dirimu yang kamu dan orang tuamu tidak pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan karena Tuhan yang tahu, biasanya bapak kan bisik buat anaknya kan, yang seperti saya pernah bercerita itu. Daddy, where is mine? Bapaknya bilang begini, telurnya saya simpan di sini buat kamu aja. Nggak ada orang yang akan tahu, ini tuh buat kamu aja. Jadi ada bapak yang memiliki hati khusus buat anaknya. Dan seperti yang saya pernah share itu, jangan datang kepada dia sebagai orang asing, sebagai pendatang, sebagai jemaat yang rame-rame. Wah, mungkin baru dia rasa hadirat Allah ada. Kalau nggak ada itu, rasanya nggak ada. Tapi datang sebagai anak. Kalau seperti anak kan dia rasanya, aduh papa saya gini dibelai-belai atau apa segala macam. Rasakan kasihnya dalam hatimu. Lukas 4 ayat 25-26. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, kata Yesus ya, kepada orang-orang Yahudi. Pada zaman Nabi Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat melanda seluruh negeri, menimpa negeri itu. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka atau janda-janda di Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Itu kan di negara asing. Dan mereka tahu bahwa negara asing itu penyembah berhala, nggak mungkin tahu. Tapi lupa. Di dalam 2 Tawarit 16 ayat 9a dikatakan gini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan segenap kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Nah, janda di Sarfat ini, dia pasti bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan gitu. Dan Tuhan melihat dia. Tuhan limpahkan kekuatannya kepada janda di Sarfat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, bagaimana Elia bisa kenal janda di Sarfat ini ya? Kan dia kan cuma bisa di Israel. Ngomongnya juga bahasa apa? Kan orang Sidon. Kadang-kadang Tuhan tahu kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Dan Tuhan membutuhkan Elia untuk firman disampaikan. Tapi Tuhan juga membutuhkan janda di Sarfat untuk memelihara Elia. Jadi Tuhan membutuhkan Elia, Elia membutuhkan janda Sarfat membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan tidak mau kita sendirian. Ada pembina atau ada yang kita bina yang tiba-tiba aja bisa dapat mimpi atau dapat suara Tuhan atau kata-kata biasa yang bisa tajam menusuk dalam hati kita kata-katanya. Tadi kami ke kantor, saya dengan Dewi, kan cuma berdua. Jadi dia nyetir, saya duduk di sampingnya. Kan bukan saya nyetir, dia yang nyetir. Dia cuek aja duduk diam-diam.
Nanti seperti hari Minggu juga dia ngantar. Lumayan lah. Kasih karunia. Daripada saya belajar nyetir sendiri susah. Duduk diam-diam aja. Tinggal tahu waktunya tiba. Udah tiba di tempat tujuan. Nah, kami ngomong tentang, kami dengar khotbah dari Derek Prince. Derek Prince bilang, kadang-kadang Tuhan menyamar dalam bentuk, kalau Tuhan langsung ngomong dari sorga, nggak mau. Jadi Tuhan menyamar lewat orang-orang. Nah, Derek Prince cerita, dia kan sudah ambil anak angkat berapa orang dengan istrinya Lydia. Dan suatu kali tiba-tiba orang Afrika, antar orang Nigeria, Afrika itu antar anaknya, hitam keriting, waduh. Nah, sudah ditolak kayak 3 tahun umurnya kan, jadi udah ditolak di mana-mana. Kalau anak ini tidak diambil berarti mati, karena ibu udah nggak bisa pelihara anak ini kan. Ketika dibilang sudah ribuan keluarga ya, pasangan yang tolak kami, jadi kami nggak tahu lagi mau kemana. Derek Prince juga bilang, saya juga nggak mau juga. Nah, Lydia lagi lihat, tiba-tiba anak itu menghadap, berjalan lewat depan dari Derek Prince. Lalu bilang gini, apakah engkau menerima, apa yang kau buat terhadap aku, mau terima aku atau enggak? Pertanyaan anak itu, dibilang gini, kayak Tuhan lagi bicara buat dia. Matius 25 kan bilang, ketika aku jadi anak kecil, ketika aku jadi orang miskin, ketika aku jadi orang lapar, ketika aku jadi orang asing, ketika aku tidak berpakaian, ketika aku jadi gelandangan, kamu terima atau enggak? Gitu kan. Nah, dirasa seperti Yesus nampar dia gitu lewat anak kecil yang hitam ini. Dia bilang, dia nangis, dia ngomong sambil nangis, saya juga ikut nangis. Dia bilang, lu mulai lagi. Akhirnya kami berdua nangis dalam mobil. Cuma dengan kata itu aja. Mau enggak terima aku? Bagaimana dengan aku? How about me? Masih terima aku enggak? Nah, bayangkan ini kan orang kulit putih. Nah, datang nih hitamnya kayak, maaf ya, kalau orang kami di timur masak sesuatu itu periuknya di pantatnya itu kan kami pakai arang api. Pantatnya itu hitamnya, ngeri hitamnya. Nah, yang orang yang datang ini, anak ini hitamnya tinggal mata aja yang putih gitu kan. Nah, tapi kata-katanya kepada Derek Prince meluluhkan hatinya sampai nangis. Berarti Tuhan menyamar lewat anak ini untuk bertanya, apakah kamu masih terima aku enggak? Jadi mau tidak mau ya udah. Nah, artinya ketika Tuhan memakai Yelika untuk tujuan Tuhan, Tuhan bisa menyamarkan dirinya lewat hidupmu untuk melayani orang lain. Tapi juga menyamarkan hidupnya Tuhan melalui orang lain untuk kamu. Jadi kita saling membutuhkan satu lain. Jadi jawaban saya adalah, terimalah dirimu seperti Tuhan menerima. Titik. Gak usah koma gitu. Kalau Tuhan udah terima, kenapa enggak mau terima? Saya terima aja, senang banget. Itu sebabnya cuek aja. Mau bilang apa kayak, ini baju, bagi saya ini baju mahal gitu bagus. Tapi istri saya bilang gini, teman di Komsel, baju lu nanti langsung dibuang tuh. Saya bilang, kenapa? Kan dia beli biasanya baju yang 4 jutaan. Kamu punya berapa tuh? Kurang dari 100.000 tahu. Itu kainnya kain jelek. Mungkin karena kamu nyaman aja kamu terima. Saya nggak peduli mau diterima atau enggak. Tuhan terima saya cukup. Nggak usah tambah nilainya. Udah. Mau dipakai yang berapa juta supaya diterima? Enggak lah. Enggak pakai itu juga Tuhan terima. Kok saya anaknya? Nah, kalau kita anaknya kan bapaknya lebih tahu kebutuhan anak. Nah, kita kembali ke ini. Firman Tuhan datang kepada Elia. Pergi, bersiap pergi. Taat gitu. Dia harus taat. Dan anehnya,
dibilang gini, ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bagaimana tahu? Katanya Tuhan udah bicara buat janda itu, tapi apakah Tuhan tahu? Elia tahu orangnya? Enggak. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa ada seseorang yang Tuhan persiapkan khusus bagi kita untuk mengisi kelemahan kita masing-masing. Saya lagi ngomong sama Dewi, karena Dewi sampai sekarang tetap nggak mau khotbah. Dia kalau khotbah 15 menit hilang bahannya, padahal persiapannya itu udah seminggu loh persiapannya. Catat ini, catat itu. Kalau udah ngomong, hilang catatannya. Nggak tahu gimana. Nah, saya nggak perlu ada catatan, tinggal aja buka mulut keluar dan harus dihentikan. Kalau nggak kan nggak habis-habis. Nah, kami saling membutuhkan. Dia butuh saya butuh dia gitu kan. Nah, bagaimana kalau Tuhan mempertemukan kami saling cerewet sama-sama? Waduh, selesai udah. Dia bisa khotbah, saya bisa khotbah. Selesai nasib kami gitu kan. Nah, atau dia pendiam, saya pendiam. Persiapannya orang minta setahun kemudian baru kita bisa khotbah gitu kan. Orang minta bulan ini, nanti jawabnya tahun depan baru jawab. Kenapa? Persiapannya berminggu-minggu nggak jadi-jadi gitu. Tuhan lebih tahu ada seseorang yang bisa menjawab kebutuhan kita. Itu sebabnya ketika Elia butuh hidup supaya rencana Allah tetap terjadi. Dia nabi gitu kan. Nah, Tuhan memelihara nabinya. Tuhan butuhkan Elianya, nabi ini, untuk menyampaikan suaranya, untuk melayani. Tapi Tuhan juga persiapkan orang yang sesuai kebutuhan Elia. Yaitu mereka saling membutuhkan. Janda di Sarfat ini. Dan Elia harus taat gitu kan. Ayat ini berkata, Yesus memberi contoh. Itu begitu banyak janda di Sarfat, tapi kok nggak ada satupun dipilih. Kenapa Elia yang harus di janda Sarfat ini harus dipilih? Ya kalau Tuhan pilih mau apain? Tutup mulut, jangan ngomong banyak gitu kan. Tuhan pilih mau diapain? Ya udah, terima aja apa adanya. Nah, heran loh, Yesus itu orang-orang Yahudi bilang begini, itu si penyesat. Karena mereka nggak tahu bahwa Yesus baru mereka selamat. Tapi karena terlalu agamawi sampai nggak bisa lihat rencana Allah di balik tubuh Yesus yang biasa itu. Jadi Yesuslah puncaknya dan segalanya selesai. Hal yang sama, kalau Tuhan butuh orangnya, Tuhan pilih orangnya, Tuhan selesaikan. Hanya Tuhan prosesnya lama. Kadang-kadang lama banget gitu. Lamanya, aduh, kalau cepat habis kayak apa kayak. Masalahnya bukan waktu kita, itu waktunya Tuhan. Kadang-kadang, aduh, malam ini kelihatan rambut saya hitam, padahal bukan. Ini baru pakai sampo baru yang bikin rambut hitam gini. Nah, akarnya yang ini udah mulai putih lagi nih, ini mulai putih keluar. Bahkan alis mata aja di sini udah putih kelihatan. Karena hanya ini sampo rambut yang bikin hitam. Kalau gunting putih semua. Dia bilang, tua amat lu. Ya cuek aja, memang umur 53. Ya 53 tua lah, mau diapain. Nah kalau gitu gimana rencana Tuhan? Ya Tuhan masih berurusan dengan saya, rencananya belum selesai. Itu sebabnya di dalam tangan Tuhan segala sesuatu mungkin. Nah, dikatakan gini, lalu ayat yang lucunya itu adalah ayat yang 10, dibilang gini, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Nah, saya mau ada lupa cerita tadi dengan Dewi tadi tentang rencana Tuhan buat kita. Saya bilang,
kadang-kadang terjadi itu kayak kebetulan gitu kan. Saya dengan Dewi makan dengan teman pendeta di Alam Sutra. Habis lagi makan, saya cerita tentang ibu kota Nusantara, bahwa doa kita tengah hutan begini-begini, akhirnya jadi dipilih Jokowi jadi ibu kota negara. Lalu Dewi bilang gini, itu mah kebetulan lagi, itu suaranya itu loh. Itu mah kebetulan lagi, ketika dia ngomong itu mah kebetulan, tiba-tiba inspirasinya, kata-kata mulai muncul dalam pikiran saya. Saya mulai ngomong, memang kebetulan, karena kebetulan malaikat bertemu dengan Imam Sakaria. Akhirnya lahirlah Yohanes Pembaptis. Kebetulan malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, lahirlah Tuhan Yesus. Kebetulan bayi Musa dibuang di Sungai Nil. Kebetulan buaya tidak ada yang mau makan. Padahal buayanya kan kelaparan. Ini babi aja dimakan, rusak aja ditelan. Nah ini bayi Musa segampang itu ditelan. Kebetulan nggak ditelan. Tahan lapar, kebetulan tahan lapar. Nah yang lucunya, kebetulan juga Putri Firaun tiap hari hanya mandi di istana raja. Kebetulan dia keluar untuk mandi di sungai. Kebetulan nggak malu-malu kan, Sungai Nil kan kotor gitu kan. Tiap hari mandi di istana. Kok kebetulan turun mandi di Sungai Nil. Lalu bertemu dengan bayi Musa. Dipungutlah dia. Kebetulan dipilih. Dan akhirnya kebetulan Musa juga membebaskan orang Israel Mesir. Jadi hidup ini kebetulan demi kebetulan. Akhirnya kami ketawa dalam mobil, lumayan lama sih ketawanya. Saya bilang, oh iya juga ya. Kadang-kadang kebetulan. Jadi perjalanan hidup kita itu seakan-akan kebetulan demi kebetulan demi kebetulan demi kebetulan. Kebetulan tidak ditelan buaya si bayi Musa. Kebetulan si Putri Firaun turun. Coba Putri Firaun nggak usah keluar hari itu. Buaya benar-benar pasti makan tuh si bayinya. Kenapa? Karena kebetulan juga. Tuhan berurusan dengan kebetulan. Daripada hari ini lu mandi di istana raja, udahlah turunlah, keluar mandi di lumpur sana, keluar. Apa disuruh langsung di surga? Enggak, disuruh digerakkan hatinya keluar. Dan ketemu, kok ada bayi dibuang di sini? Kebetulan demi kebetulan. Itulah hidup manusia. Kadang-kadang Tuhan memakai segala sesuatu yang terjadi di hidup kita hanya dengan satu tujuan, kita saling membutuhkan untuk mengadakan mujizat Tuhan. Mujizat terjadi karena kita saling membutuhkan. Nah, akhirnya dia bilang gini, cobalah ambilkan air bagiku. Coba ambil bagiku sedikit air. Tes, coba ambil. Oh ini, oke, diambilin. Kurang. Saya cuma minum air, mana makanannya? Minta roti dong. Untung si janda Sarfat, seandainya kita yang sekarang bisa ditampar tuh. Minta hati, dicari jantung lagi. Udah minta air, minta makanan. Udah minta air, hati jantung lagi diminta. Lu udah dikasih air, lu syukur dikit, sekarang minta roti saya. Seandainya janda ini tidak merespon benar, mujizat tidak akan pernah terjadi. Jadi kita juga harus berespon yang benar. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa ini manusia yang datang aneh-aneh ini kemungkinan adalah Nabi Tuhan gitu kan. Nah, seandainya saya bertemu dengan Yelike di tengah jalan juga nggak karena tegur karena saya juga nggak kenal. Atau Felicia Yeo ketemu, nggak kenal. Tapi Tuhan kenal. Dan kalau Tuhan kenal, cukup
dia bisa buat mujizat di antara kita gitu kan. Nah itu sebabnya kalau Tuhan berjanji memakai diri saudara, kenapa saudara bilang enggak? Emangnya engkau saudara Tuhan, atur Tuhan? Enggak lah. Ada sesuatu di sini. Herannya ketika prosesnya adalah yang ini kalau dianggap sebagai beri dan kamu akan diberi. Give and it will given to you. Ada lagu begitu. Janda di Sarfat memberi kepada Elia. Elia dipelihara hidupnya. Janda di Sarfat juga dipelihara hidupnya. Jadi teman-teman, anak-anak muda BCC, bukan BBC, BCC, nanti BBC World Service lagi. Bukan BBC. Tuhan mempersiapkan kalian demi sesuatu yang besar, kegerakan yang besar ya, waktu-waktu akan datang. Itu sebabnya beri dan kamu akan diberi. Berikan nasihatmu dan kamu akan diberi nasihat. Berikan kata-kata indah dan kamu akan diberi juga kata-kata indah. Jangan melukai orang supaya kamu juga dilukai. Tapi berikan penghiburan, berikan kekuatan. Kenapa saya sebut saling membutuhkan? Karena di dalam ayat yang ke-17, justru janda yang memelihara Elia ini anaknya mati. Waduh, ketika anaknya mati, dia bilang Elia, jangan-jangan kamu datang ingatkan saya akan dosa, bahkan anak saya harus mati. Padahal itu mujizat selanjutnya terjadi. Jadi dengan adanya Elia di situ, saudara baca kisah selanjutnya dikatakan bahwa Elia mengambil anaknya yang mati ini, lalu didoakan, dia berkata, Tuhan hidupkan kembali anak ini. Kirimkan kembali nyawanya ke dalam tubuhnya untuk hidup. Dan anak yang mati itu kembali jadi hidup kembali. Itu mujizat selanjutnya. Jadi mereka saling membutuhkan. Elia mau hidup, dia butuh roti dari janda Sarfat. Ketika anaknya mati, Elia harus ada untuk membangkitkan dia kembali hidup. Dan kata-kata yang terakhir sebelum saya berdoa untuk semua adalah dikatakan bahwa di ayat yang ke-24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Teman-teman BBC, nanti suatu hari saudara akan tahu apa yang saya ngomong ini. Bahwa apa yang saya ucapkan itu benar di firman Tuhan. Dan teman-teman yang di Nanjing, di Shenzhen, di Nantong, apa yang saya ucapkan tadi itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi, jangan takut. Tuhan yang memulai, Tuhan akan selesaikan dengan baik. Tuhan, aku berdoa menyerahkan teman-teman BCC ke dalam tangan-Mu. BCC family ini ada karena Engkau yang menyuruh mereka, Tuhan. Ketika Engkau memberi perintah kepada Elia, Elia taat dan mujizat terjadi. Tuhan, Engkau yang membuka BCC family untuk ada. Berarti Engkau juga yang akan membuat mujizat dan tanda heran. Apa yang mereka butuhkan, baik gedung, uang, pakaian, makanan, para pelayan, konselor, pengajar, rabi, nabi, rasul, guru, penginjil, gembala, dan semua hal yang mereka butuhkan. Engkau telah mempersiapkan sedemikian rupa ya Tuhan. Turunlah kasih karunia-Mu buat mereka, supaya mereka menggenapi janji-janji-Mu bagi BCC ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami berdoa. Biar kami saling membutuhkan. Tuhan butuh kami. Tuhan butuh BCC untuk melakukan kehendaknya di bumi. Tapi BCC juga saling butuhkan antara satu dengan lain. Untuk saling menguatkan, saling melengkapi, saling mendorong, dan saling memenuhi rencana Allah. Kami bersyukur kepadamu buat rencana-Mu ya Tuhan, bahwa
Janda di Sarfat membutuhkan Nabi Elia. Nabi Elia membutuhkan Tuhan. Nabi Elia membutuhkan janda Sarfat ini. Terjadilah buat anak-anakmu Tuhan. Bahwa mereka saling membutuhkan, mereka butuh Tuhan, dan Tuhan butuh mereka juga. Supaya ketika kami saling membutuhkan, mujizat dan tanda heran dan berbagai keajaiban terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel, supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.